Mahligai rumah tangga pasangan Catherine Wilson dan Idam masih diindikasikan akan segera berakhir. Prediksi tersebut karena adanya gugatan cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Padahal keduanya baru saja menikah selama 1 tahun. Kabar soal adanya gugatan cerai tersebut dikonfirmasi langsung oleh Taslima selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kepada klikinfo.id, ia menyebut bahwa pihak yang mengajukan gugatan cerai ialah Idam Mase, suami dari Catherine Wilson. Sidang perdananya sendiri akan dilangsungkan pada 23 Oktober 2023. Simak video selanjutnya. Nama tersebut ada ya masuk ke sistem informasi penelusuran perkara. Setelah kami teliti dan kami cek, ada nama tersebut digugat oleh suaminya yang bernama Idham Mase, Idham Mase dengan perkara cerai talak. Cerai talak ini diajukan di tanggal 9 Oktober 2023 dengan nomor perkara 3455 PDTG 2023. Yang agenda sidang perdananya nanti di tanggal 23 Oktober. Hari apa tuh? Hari Senin ya. 23 Oktober ya, 2023. Itu. Jadi pemohon atau suaminya itu mengajukan permohonan secara langsung tanpa didampingi oleh kuasa hukum, sendiri dia mengajukannya. Ada gugatan lain Bu selain cerai? Di dalam gugatan tersebut hanya berisi tentang permohonan untuk diberi izin menceraikan istrinya aja. Nggak ada gugatan lain selain hal itu. Bu, yang menjadi bahan pertanyaan kita adalah alasannya kenapa? Memang gugatan itu diajukan harus ada alasan. Alasannya antara lain tentu pemohon dalam hal ini karena cerai talak isinya adalah pemohon, identitas pemohon harus dicantumkan, baik itu data dia pribadi, nama, alamat, tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal. Demikian pula halnya dengan istrinya, nama, umur, pekerjaan, tempat tinggal, dan alasan kenapa dia mengajukan. Misalnya selama dia berdua hidup rumah tangga, kan ada itu namanya alasan hukumnya. Selama dia hidup rumah tangga tentu ada hal-hal yang terjadi di dalam peristiwa rumah tangganya yang menyebabkan rumah tangganya itu menjadi menjadi tidak baik dah gitu. Jadi terjadi perselisihan itu. Gambaran secara umum adalah itu. Jadi untuk secara spesifik alasan apa sih sebenarnya masih perlu waktu gitu ya untuk saat ini karena baru masuk perkaranya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Bu, apa sih yang membuat penggugat ini tidak mau didampingi dengan pengacara, lebih milih untuk mengajukannya sendiri gitu, untuk menjalani prosesnya sendiri? Kami kan nggak tahu itu. Yang jelas semua pihak baik secara prinsipal langsung atau didampingi kuasa hukum, itu pengadilan hanya nerima, sifatnya pasif menerima gugatan, baik itu langsung prinsipal atau didampingi kuasa hukumnya, terserah para pihak. Mau didampingi kuasa hukumnya nanti didaftarkan secara elektronik atau e-court, atau mendaftarkan secara langsung gugatan mandiri juga bisa, atau mereka berkonsultasi di pos bakum atau pos bantuan hukum yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga bisa. Jadi ada berbagai macam cara untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini. Ada gugatan harta goda gini? Nggak ada, hanya itu aja. Kalau untuk tanggal 23 Oktober nanti sidang perdana itu agendanya apa Bu? Seperti biasa yang namanya sidang perdana itu adalah perdamaian. Jadi para pihak pemohon sebagai suami dan termohon sebagai istri dipanggil oleh pengadilan untuk hadir di muka persidangan. Nanti di persidangan akan didamaikan. Dengan kata lain mediasi gitu. Pertama didamaikan dulu di muka persidangan, dua-duanya disentuh hatinya agar kembali membina rumah tangga seperti halnya dulu kala. Lalu dilanjutkan dengan proses mediasi. Jadi
mediasi disediakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan mediator baik hakim maupun non hakim. Jadi masuk dulu ke persidangan didamaikan oleh majelis hakim. Itu diwajibkan datang untuk tergugat dengan Iya, secara prinsipal itu wajib. Baik dia itu langsung maupun dia didampingi kuasa hukum atau advokat. Walaupun didampingi advokat, tetap pihak prinsipal pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat wajib hadir di muka persidangan. Bu, di dalam berkas itu usia pernikahan mereka baru berapa lama sih, Bu? Yang jelas kalau pernikahan kan mulai 2022 ya. Gitu. Intinya itu. Tidak ada anak ya, Bu, berarti ya? Enggak. Namun jika salah satu pihak tidak hadir dalam agenda perdana ini, mungkin seperti apa Bu nanti kelanjutannya Bu? Kalau pihak pemohon hadir, termohon tidak hadir, maka termohon akan dipanggil kembali untuk persidangan berikutnya. Kalau pemohonnya atau penggugatnya tidak hadir, ya pemohon harus dipanggil juga. Dipanggil untuk sidang berikutnya dengan agenda yang sama. Biasanya berapa kali Bu ketika perdana tidak datang, terus kedua tidak datang, biasa berapa kali Yang untuk pihak mana nih dulu? tergugat? Kalau termohon atau tergugat. ter- Kasuistis ya. Kalau misalnya sidang perdana dia nggak hadir, sidang kedua nggak hadir, kalau dia beralasan hukum, misalnya dia sakit atau dia pokoknya alasan yang dibenarkan menurut hukum itu nanti akan dipanggil lagi. Jadi yang jelas ketika sidang pertama nggak hadir, sidang kedua akan dipanggil untuk sidang kedua. Kalau beralasan hukum maka akan dipanggil untuk agenda persidangan selanjutnya. Kalau yang kedua nggak hadir maka akan diperiksa itu gugatannya, gitu. Akan diperiksa si pemohonnya atau penggugatnya tersebut. Oke. Yuk, oke. Terima kasih Ibu. Oke, terima